Halo Saners, balik lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja. Nah, balik lagi nih sama kita bertiga yang bakal bahas hal-hal yang lagi viral di media sosial. Betul banget, kita bakal bahas hal-hal yang lagi trending di sosial media, di berbagai platform seperti TikTok, Instagram, Twitter, atau bahkan yang lainnya. Sebelum kita kembali ke topik, perkenalkan aku Nisila. Aku Okta. Dan aku Bila. Nah, kalian nih main game gak sih? Kalau aku sih main. Nah, aku juga main pastinya. Kalian tipikal yang main game sendiri atau main game yang multiplayer? Dulu sih mainnya sendiri ya. Sekarang karena emang udah banyak yang pakai multiplayer ya, jadi ikutan aja. Iya, karena lebih seru yang multiplayer gitu. Soalnya kan sama temen juga. Kan kita main juga yang multiplayer. Iya, bener banget sih. Biar lebih terasa aja gitu ya vibes-nya. Biar lebih seru juga. Nah, ngomong-ngomong soal game, kita kan pernah main game bareng nih. Salah satunya tuh game Roblox di map Relapse. Nah ya yang Roblox itu. Tapi ada nih berita yang lagi hangat tentang Roblox. Bener banget. Ngomong-ngomong soal game Roblox, berita ini tuh lagi viral banget di berbagai platform media sosial. Kalian tahu nggak sih, apa sih yang lagi viral banget nih terkait game ini? Katanya sih mau di-ban ya tuh game ya. Oh ya, Tapi sama aku negara. belum tahu jelas kenapa mau di-ban gitu. Kalian tahu nggak? Nah, Bila tahu nggak nih? Masih kayak simpang siur gitu, tapi udah ada beberapa berita yang bikin katanya Roblox mau di-ban dari Indonesia karena terdapat pelecehan verbal gitu. Nah, benar banget. Roblox buat kalian nih yang sering main atau minimal tahu game ini nih, pasti udah denger banget sama berita yang katanya Roblox lagi kena masalah serius, yang katanya bakal mau diblokir atau di-ban sama di berbagai negara. Dan ada juga beberapa negara yang udah ngelakuin pemblokiran game tersebut. Jadi nggak cuma Indonesia aja yang mau ban Roblox ya? Bener banget, karena ada kasus yang bener-bener komersial lah ya, bisa dibilang. Kayak jatuhnya Kasus pelecehan secara virtual. Makanya kan udah ada beberapa negara yang udah sempet nge-ban ya. Bener banget, makanya kan Roblox itu dituding jadi seorang serangan predator secara online. Tapi kan itu bukannya game anak-anak ya? Nah, bener banget. Beberapa laporan nih ngasih tahu banyak anak-anak dewasa yang menyamar jadi anak-anak kecil. Orang-orang jahat ini tuh nyamar jadi anak kecil yang awalnya sepantaran dengan mereka, setelah lama main bareng akhirnya melakukan hal-hal yang seperti itu. Oh, yang negatif. Jadi Bener kayak banget. berkamuflase menjadi anak kecil gitu ya? Bener banget. Dan ada beberapa negara juga yang udah ngeblokir kan. Contohnya tuh kayak Qatar, Oman, atau Turki sama Cina juga mungkin kalau nggak salah udah juga tuh ngelakuin pemblokiran terhadap Roblox ini. Ngeri juga sih kalau yang berkamuflase menjadi anak kecil gitu. Bener banget. Dan katanya nih ya, dari negara-negara itu kan udah diblokir, Indonesia lagi masih pemantauan proses pemblokiran ini. Oh, masih dipantau ternyata. Bener banget, kayak terbukti bahaya Atau enggak gitu. Atau bisa-bisa nasibnya sama kayak negara-negara yang lain yang memblokir game Roblox ini. Tapi menurut aku sih itu jangan diblokir tapi kayak ngebasmi aja gitu yang nggak penting aja. Kayak orang-orang yang jadi predatornya. Nah, menurut Bila gimana nih? Nah, kalau kayak gitu, aku sih setuju ya, daripada langsung blokir gitu, mending dicari dulu oknumnya nih siapa. Mungkin yang meresahkan gitu di game Roblox ini, dicari, habis itu ya dihimbau lah supaya dia nggak ngelakuin itu lagi, biar nggak kejadian gitu. Mungkin kayak gitu bisa ya. Tapi ngomong-ngomong soal penghimbauan atau pencarian predator-predator online yang kayak gini nih, katanya si Roblox justru malah memblokir akun-akun yang mencari predator online ini, predator pedofil online ini. Nah, kalian ini tahu nggak sih? Cila atau Bila mungkin tahu gitu? Kalau yang itu jujur aku kayak baru seliweran gitu loh, Kak.
Jadi belum tahu benar atau enggaknya gitu. Kayak baru lewat di beberapa aja, Iya. cuman nggak tahu bener aja gimana. Nah, boleh dijelasin nggak nih? Nah, katanya si Roblox ini nih jadi sasarannya. Keputusan ini tuh bikin komunitas ngamuk. Kayak banyak pemain bilang, lah kok pemburu predator yang di-banned, bukannya predatornya yang harus di-out gitu. Akibatnya muncul petisi online yang minta si Roblox, si David Baszucki kalau nggak salah, itu tuh mundur dari jabatannya. Dan bayangin aja nih, petisinya udah tembus dari 100.000 tanda tangan. Keren ya? Buat si CEO-nya ini out gitu ya? Iya, buat CEO-nya ini bisa undur diri gitu, jadi dari jabatannya. Dan bahkan gubernur dari Amerika itu tuh sampai nuntut Roblox juga loh kalau nggak salah. Nuntut? Iya benar, karena dianggap mereka tuh gagal dalam melindungi anak-anak. Jadi kasihan ya anak-anak yang jadi korbannya aja. Benar banget. Jadi efeknya mungkin saham Roblox jadi turun. Investor bahkan panik sama komunitas-komunitas tuh pada ribut karena adanya kericuhan ini. Jadi ini ya, jadi banyak pertengkaran gitu ya di dalam komunitas. Benar banget. Nah, kalian tahu nggak sih tentang si YouTuber si Sklep yang dikenal karena pura-pura jadi anak kecil di Roblox? Pernah lewat itu sekilas di TikTok. Nah, kalian apa itu? Aku nggak tahu soalnya. Aku sih sekilas lihat doang, dia tuh avanya tuh kayak anak kecil tapi dia tuh sebenarnya dewasa, tapi yang anehnya tuh dia bisa on mic. Kan kalau anak kecil kan kalau on mic kan harus pakai identitas ya. Iya, mungkin kartu tanda penduduk atau KTP ya. Nah dia tuh pakai ava anak kecil padahal dia dewasa dan dia tuh udah bisa on mic. Tapi menurut aku sih kalau kayak gitu ya ngerugiin aja yang jadi korbannya. Di scam jatuhnya, kayak wah ternyata ini bukan anak kecil padahal avatarnya anak kecil gitu. Nah, benar banget. Sebenarnya si Sklep ini tuh nyamar jadi anak kecil ini tuh karena dia lagi ngejebak para predator pedofil ini. Jadi tuh dia kayak ngasih bukan ngasih ya, kayak nunjukin beberapa aksinya, bahkan ngebantu polisi buat nangkap predator ini secara beneran di dunia nyata ini. Kayak penyelidikan gitu ya? Iya, bener banget. Dan si Sklep ini tuh bener-bener keren aksinya nggak sih? Karena dia bisa menangkap si predator pedofil ini tuh secara nyata gitu. Keren sih itu. Ngebantu polisi banget nggak sih? Iya, betul. Itu apa predator yang kayak gitu tuh cuman ada di Indonesia atau di negara lain? Mungkin ada di negara lain juga kali ya. Tapi nih, masalahnya yang aku dengar-dengar katanya dia setelah ngebantu polisi dalam penangkapan predator pedofil ini, dia justru malah di-ban. Dari Roblox? Iya, sama Roblox. Semua akunnya tuh ditutup sama Roblox. Kok jadi kayak merasa dia yang dirugikan gitu ya? Padahal kan dia Benar ngebantu. banget. Dan harusnya justru mereka berterima kasih nggak sih? Iya. Mereka bukannya berterima kasih malah nge-ban akunnya si Sklep ini. Itu salah banget nggak sih? Soalnya kan itu ngebantu juga ya, padahal buat mencari yang meresahkan pelaku. Tapi kenapa bisa di-ban gitu loh? Bener banget. Sayang sih. Dan katanya si Sklep ini tuh bisa sampai dapat surat peringatan hukum dari Roblox. Jadi kayak dituntut dong. Benar, karena katanya Roblox ini tuh bilang kalau aksinya ini tuh berbahaya dan bikin game ini tuh makin gak aman gitu. Ngeri juga ya. Bener sih, agak kontradiktif sih ya. Parah sih. Tapi kalau beneran misalkan di ban nih dari negara kita, Indonesia, kalian gimana reaksinya? Nah, Cila dulu mungkin. Kalau dari aku sih ya nggak sih, soalnya kan salah satu orang juga udah nyari pelaku ya, masa dia juga yang di ban. Itu kan game kayak gitu kayak buat seru-seruan aja nggak sih? Kayak buat nambah hiburan aja sama teman-teman, masa ya harus di ban? Betul. Mungkin lebih ke dicari tahu orang-orang yang ngelakuin tindakan-tindakan itu kali ya, dibasmi gitu ya. Betul. Supaya nggak harus banget di ban gitu. Karena kan ini game juga
lumayan bagus karena gamenya banyak bikin kita tuh kenal satu sama lain, kenal sama stranger yang mungkin yang baik-baiknya gitu. Untungnya ketemu yang baik ya. Bener banget. Tapi kalau misalkan udah di-ban nih, tetap pengen main Roblox apa enggak? Soalnya kan ada juga yang tetap di-ban nih, tapi kita masih bisa main dengan cara pakai VPN gitu. Bener banget sih. Tapi kayaknya kalau aku sendiri daripada repot-repot mungkin ya, kayaknya mending switch atau pindah dari game lain sih gitu. Oh, cari multiplayer lain. Benar banget, cari multiplayer lain yang bisa main game bareng-bareng. Betul-betul. Nah, dari kasus ini tuh nunjukin banget kalau keamanan anak-anak tuh di internet tuh minim banget gak sih? Iya, Bang. Itu bener-bener keamanan anak-anak di internet tuh harus sepenting itu loh. Karena padahal awalnya tuh Roblox cuma dianggap game biasa. Iya. Yang ya cuma buat game anak di bawah umur yang bisa dibilang game buat kesenangan anak-anak aja lah. Gitu, tapi ternyata bisa jadi celah besar buat para pedofil. Harus diperketat lagi nggak sih ini keamanannya? Bener banget. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Tapi kan kalau kayak gitu juga peran orang tua juga penting gitu. Nah, bener Mereka banget. juga harus ngawasin anak-anak ya. Kan ada juga beberapa orang tua yang ikut anaknya main Roblox. Ah, bener tuh, aku tahu. Nah, itu mungkin jadi cara efektif buat orang tua ngawasin anaknya main di Roblox gitu. Mungkin bisa jadi sih, tapi kan nggak semua orang tua punya waktu luang buat ngawasin anaknya main game gitu. Apalagi sampai nemenin anaknya buat ngikutin main game itu. Benar banget. Atau mungkin ada juga orang tuanya yang sibuk kerja buat memenuhin semuanya. Tapi kalau yang tadi bagus buat dicontoh gitu. Benar banget. Tapi menurut kalian Roblox ini tuh salah nggak sih kayak gagal ngelindungin pemain atau keputusan si Sklep ini yang di-ban sama si Roblox ini gitu? Kalau dari aku salah ya. Karena kan aturan dia tuh baik gitu loh, mau mencari orang yang melakukan itu ya. Jadi kalau dia di-ban nih sama Robloxnya sendiri, kayak pasti makin banyak predator gitu. Benar banget sih. Itu sih juga salah banget kan. Dia kan punya niat baik gitu ya ngebantu polisi buat nemuin pelaku. Masa ya harus di-ban? Aturan kan polisi itu berterima kasih nggak sih? Benar banget, harusnya. Apalagi dari pihak Robloxnya juga harus terima kasih. Benar sih, harusnya mungkin kasih ada terima kasihnya gitu ya. Mungkin dengan supportnya, bukan malah nge-ban. Betul. Mungkin itu kali ya pembahasan kita tentang Roblox ya. Tentang game-game yang mungkin bisa dibilang jadi celah besar buat para pedofil yang nyari mangsa gitu loh secara online. Nyari kesempatan gitu ya. Bener banget. Nah, buat kalian Saners masih bisa kok curhat sama kita di website Majalah Sunday. Di situ ada logo WhatsApp, kalian tinggal klik aja. Nah, kalian masih bisa curhat, cerita sama kita. Pasti bakal kita bales atau bahkan bisa kita bawain di next episode. Nah, oke. Mungkin dan kita juga bakal tetap bawain berita-berita yang lagi booming di media sosial, hal-hal yang lagi trending di kalangan remaja atau yang lagi trending di sosial media lah gitu. Oke, mungkin itu aja kita di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!